kan tadi harus pinterin tim ya. Kalau misalnya nih posisinya kita pinterin tim, nanti tim bisa jadi kompetitor ya kan. Iya. Nah, jadi yang saya takutin ketika saya buka lowongan, misalnya yang memang orang yang tepat. Nah, nanti kalau dia khawatir jadi kompetitor atau pesaing kita gitu. Cherly Noviana. Hai Cherly. Di sini saya bisnis desain interior, Coach. Kamu apa? Kamu bangun sendiri atau kamu ownernya atau kamu profesional atau gimana? Jadi saya ownernya. Ownernya, oke. Dulu awal ngebangun bareng dulu sendiri, tapi sekarang sudah partner sama suami. Oke. Nah, jadi bisnis partner dulu baru kamu nikahin atau nikah terus jadi bisnis partner gimana? kalau nikah dulu. Oke, siap. Oke, Ya, pertanyaannya apa? jadi karena bukan basic dari sekolah desain interior, saya jauh banget basicnya untuk ngelanjutin bisnis ini. Jadi ini udah berjalan kurang lebih, saya baru fokus sih sekitar 3 tahun. Nah, jadi kalau dibilang sistem itu memang belum berjalan. Tapi untuk omset ya memang dari tahun pertama, kedua, ketiga memang meningkat. Jadi tapi saya ngerasa memang sistem itu belum berjalan. Jadi belum punya super tim gitu. Jadi saya memang dari awal itu memang sampai sekarang saya yang harus terjun. Siap. Itu kamu masih punya bayi itu? Iya, baru lahiran. Baru lahiran. Wah, selamat. Anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua, siap. Anak pertamamu umur berapa? Umur 5 tahun. 5 tahun, siap. So, apa pertanyaan Cherly? Jadi pertanyaannya, kan tadi katanya Coach itu kan kita gimana caranya ngebentuk super tim ya. Jadi kan saya 2022 ini memang jadi tim inti memang di kantor saya ini memang ada tim inti. Jadi kan tim inti itu kurang lebih masih di bawah 10 sih. Nah, jadi memang yang menggerakkan tim lapangan seperti tukang gitu kan. Karena kan di desain interior sama kontraktor, Coach. Nah, jadi pertanyaanmu apa jadinya, Cherly? Jadi pertanyaannya kan tadi harus pinterin tim ya. Ya nggak sebelum. Jadi nanti gimana? Kalau misalnya nih posisinya kita pinterin tim, nanti tim bisa jadi kompetitor ya kan? Iya. Nah, jadi yang saya takutin ketika saya buka lowongan, misalnya udah memenuhi misalnya yang memang orang yang tepat. Nah, nanti kalau dia khawatir jadi kompetitor atau pesaing kita gitu. Jadi kadang saya merasa belum pantas tuh loh untuk cari orang yang tepat gitu. Oke, buat semuanya, perhatiin pertanyaan Cherly ya. Perhatiin, yuk fokus konsentrasi nih. Penting banget perhatiin semuanya, ini buat kita semua bukan? Kita mau rekrut tim, tapi ternyata takutnya kita ajarin timnya jadi lebih pinter, malah direkrut kompetitor atau bahkan jadi kompetitor. Itu pertanyaan kita semua kah? Iya kan? Gisela begitu juga kan? Ya, iya siap. Gisela masih fokus luar biasa. Ibu Siti Haida Hutagoal juga fokus banget luar biasa ya. Aldino, Aprilia, Dani, oke mantap, siap. So, kalau ini pertanyaan kita semua, Agnes Widora juga masih walaupun dia goyang-goyang kepalanya tapi dia konsentrasi banget luar biasa. Oke Agnes. So, Pak Henry juga siap di situ. Pak Eka entah di mana di bawah pohon Pak Eka tapi masih fokus luar biasa ya. Bram lagi terdistract atau Bram masih fokus? Bram masih fokus? Masih fokus, mantap. Kek Tiam juga masih fokus, luar biasa. Oke, so ini dia jawabannya. Cherly, kalau kita rekrut karyawan dan kita takut dibajak sama kompetitor atau bahkan jadi kompetitor kita, jawabannya begini. Ada beberapa pilihan. Yuk jawab sama-sama yuk semuanya. Jawabannya adalah gini. Option 1. Oke, option 1. Saya ganti ininya sebentar. Ya. Cherly, kamu ada di sana ya? Iya, ada. Option of solution 1 adalah kita rekrut karyawan, lalu habis itu kita bikin pintar. Setuju ya? Option 1 nih. Pertanyaan buat Cherly dan kita semua, berapa persen kemungkinan karyawan yang makin pintar ini dibajak sama kompetitor atau jadi kompetitor? Berapa persen kemungkinannya, Cherly?
Berapa ya? Spontan aja berapa persen? 50 kali. Yes, 50% setuju. Udah ya, itu option 1. Oke, Agnes setuju, Agnes? Setuju, ya siap. Oke, Agnes setuju. Very good. Kalau Agnes setuju, kita lanjut ya. Oke. Kecuali Agnes tidak setuju, kita akan bahas lagi. So, Agnes setuju dan Charlie setuju, mari kita lanjutin. Berarti ada option 2 ya, Charlie ya? Ya. Option of solution 2 adalah option ini akan meminimalkan klien kita dibajak sama kompetitor, apalagi jadi kompetitor kita. Minimal. Nggak hilang sih, tapi minimal. Yaitu apa? Rekrut karyawan, lalu kemudian tiap hari jangan bikin makin pinter. Justru harus buat makin bodoh. Ingat ya, option kedua ya. Agnes sudah senyum-senyum, Pak Aldino nangkep nggak ini ya? Nangkep ya Pak Aldino ya? Oke. Tiap hari Pak Eka, di bawah pohon, kita bikin karyawan kita makin bodoh. Pertanyaannya sekarang, jadi kalau dia mau pintar sedikit, oh no, jadi bodoh gitu kira-kira ya. Kalau dia mau pintar sedikit, kita bilang begitu gitu kan, supaya dia bodoh. Nah, pertanyaannya, berapa persen kemungkinannya karyawan kita yang bodoh ini dibajak sama kompetitor? Cheryl berapa persen? 0%. Jawaban normal akan kayak Cheryl, 0%. Ya, tapi ternyata yang menarik adalah, ternyata nggak 0%. Tahu nggak kamu berapa persen, Cheryl? Kemungkinan dibajak kompetitor. Jawabannya adalah 20% kemungkinannya. Ya. Kenapa 20%? Cheryl bisa jawab nggak kenapa 20%? Cheryl. Karena Kenapa? Karena kenapa? enggak. Ada orang di luar sana yang nggak tahu caranya rekrut karyawan, maka dia pasang iklan, datanglah karyawan kita yang paling bodoh, dia kan nggak tahu cara rekrut karyawan bagus. Jadi karyawan yang datang ya dia terpaksa harus rekrut. Sampai sini happy nggak kita, Cheryl? Belum happy ya? Ya, belum sih. Belum happy. Saya mau kasih tahu satu rahasia besar. Dan rahasia itu namanya adalah option 3. Di option 3 ini, saya jamin tidak ada satupun karyawan yang bisa dibajak sama kompetitor. Dan tidak ada satupun karyawan yang bisa jadi kompetitor. Mau tahu caranya gimana? Belajar di Gravio. Belajar di Gravio, oke. Ada jawabannya. Tahu nggak apa, Cheryl? Caranya untuk bikin karyawan Anda tidak satupun dibajak kompetitor dan tidak ada kemungkinannya jadi kompetitor adalah, kan sebelumnya rekrut kan, karyawan kan? Ya. Option 3 adalah jangan pernah rekrut satu karyawan pun. Dijamin tidak ada satu karyawan pun yang kemungkinan jadi kompetitor, apalagi dibajak sama kompetitor. Cheryl udah dapat jawabannya? Udah dapat, jadi harus buat pintar memang. Oh, kamu cerdas sekali. Saya suka itu. Saya suka banget lihat ini. Jadi lihat, dari 3 option, berapa persen yang kemungkinan bisnis kita bisa autopilot? Kalau yang option 1, berapa persen kemungkinan autopilot, Cheryl? 100. Yang option 1? 50-50 lah masih ya. Oh iya, iya. Autopilotnya 50-50 lah mungkin. Bisa mendekati 100. Option 2 berapa persen kemungkinan autopilot, Cheryl? Yang karyawannya bodoh semua? Udah ada yang mau pinter terus kita bodohin gitu, berapa persen? Nggak ada. 0%. Oke. Kalau yang option 3 berapa persen bisnis kita bisa autopilot? Iya, enggak mungkin lebih lagi. Minus 100% karena kita tuker hidup kita demi duit, betul nggak? Iya. Oke, siap. Kalau gitu dari ini semua yang mana yang paling bagus? Option 1. Option 1, tapi kok suaranya kurang happy gitu loh, Cheryl. Option 1, Coach. Iya, tahu nggak kenapa kurang happy? Karena saya bisa tambahin satu lagi. Jadi jawaban lapis pertamanya adalah rekrut karyawan terus kita bikin makin pintar, oke?
Tapi baris keduanya nih penting banget. Perhatikan baris keduanya. Menurut Sheryl, Starbucks itu rekrut barista nggak, Sheryl? Barista tuh yang bikin kopi gitu, rekrut nggak dia? Rekrut. Saya mau tanya sama Sheryl. Menurut Sheryl, orang yang bikin kopi itu barista. Diajarin nggak cara bikinnya ala Starbucks? Diajarin nggak? Diajarin. Diajarin. Terus baristanya Starbucks tahu nggak kopi apa yang dipakai dan susu apa yang dipakai mereknya? Tahu nggak? Enggak. Tahu. Orang dijual kok kopinya. Ada itu kopinya dijual di depan. Kita bisa beli kopinya. Dan dia ada yang bulknya, dia dikasih tahu ini adalah kopi Sumba lalala, lu pakai kopi Sumba ini ya untuk bikin espresso. Dikasih tahu kopinya. Ya kan? Susunya dikasih tahu nggak buat bikin cappuccino-nya? Agnes sudah jawab. Kasih tahu. Sheryl dikasih tahu nggak? Orang ada mereknya kok kelihatan. Greenfield. Ya kan? Gitu. Kandungannya tapi? Kandungannya kan di dalam. Dia beli aja ke supermarket itu Greenfield ada kok. Itu. Iya nggak sih? Ya. Bener ya? Pertanyaan selanjutnya Sheryl. Shirley, sorry kok saya jadi panggil Sheryl dan dia nggak komplain namanya dipanggil salah. Ya, Banyak Shirley. yang panggil gitu. Apa? Banyak yang panggil gitu jadi kebalik. Iya, Shirley, satu lagi. Banyak nggak barista yang udah bertahun-tahun di Starbucks? Terus Banyak. dia kesambar petir dan bilang gini, wah, gue mendingan pindah ke kompetitor karena dia gaji gue lebih gede sedikit. Pindah ya, ada ya. Ada nggak yang terus kesambar petir bilang ini, kenapa gue nggak bikin kedai kopi sendiri? Ada nggak? Ada. Ada. Banyak nggak menurut Sheryl? Enggak sih. Banyak. Kamu kalau selama langganan di Starbucks selalu melihat muka barista yang sama nggak kalau udah bertahun-tahun? Enggak, ganti terus. Tapi pertanyaannya, kenapa Starbucks makin banyak di seluruh dunia ya? Ya, karena dia membangun beyond white tadi. Kamu cerdas sekali. Cerdas sekali. Jadi jawaban lapis 2-nya adalah begini. Lihat baik-baik. Lapis pertamanya adalah terus bangun tim kita pakai OS1 bikin makin pinter. Makin pinter, makin pinter. Kenapa? Karena 2 aset terbesar di bisnis Anda adalah 1, the right team. Ingat ini. Tim yang benar, tim yang tepat, oke? The right team. Saya nggak bilang the great team, nggak. Karena kadang-kadang the great team belum tentu cocok buat bisnis kita, tergantung skalanya. Tapi build the right team, bikin makin lama makin pintar. Mungkin ada yang keluar ke kompetitor, mungkin ada yang memang berhenti, mau nikah, mau pergi, mau apa, ya bebas lah ya. Atau dipanggil Tuhan duluan, kita nggak tahu. Tapi build the right team, oke? Dan apa nomor 2-nya? Build a great brand. Starbucks bikin dua-duanya. Begitu Anda punya great brand, Anda tidak lagi menjual kopi. Anda menjual Starbucks. Orang datang ke Sheryl bukan mau interior desainnya. Apa nama brandmu? Kamu udah punya? 5. Apa? 25 project. 25 project. Orang nyari 25 project. Mungkin di sana ada yang 20 project. Di sana ada yang 35 project. Mungkin yang dari 25 project ada yang keluar bikin 55 project. Tapi tepat orang nyarinya 25 project. 2 itu yang kamu harus fokuskan. Oke? Apa pembelajaran terbesar seorang Sheryl? Tadi yang paling penting, jangan takut buat tim jadi pintar. Iya. Nah, jadi benar-benar harus bangun branding kita jadi jangan takut juga untuk kehilangan orang yang pintar dan jadi kompetitor tadi. Tapi ingat, kita bukannya mendoain silahkan sana mau ke kompetitor atau enggak, kita tetap mau rangkul mereka. Satu kalimat yang mahal yang saya pelajarin, satu kalau perlu Anda semua catat, Sheryl bisa catat juga, apa satu pembelajaran termahal? Pembelajarannya bilang begini, latihlah tim Anda sampai mereka bisa meninggalkan Anda. Itu kalimat pertamanya. Latihlah tim Anda sampai mereka bisa meninggalkan Anda. Sampai situ kita bingung dong. Gila nih kalimat. Masa suruh latih sampai bisa meninggalkan? Itu bodoh banget. Sebentar, untung ada komanya. Perhatikan ini.
Tetapi perlakukanlah mereka well, perlakukanlah mereka dengan baik, sehingga mereka tidak mau meninggalkan kapal Anda. Ulangi ya. Latihlah tim Anda semakin pintar sehingga bahkan dia siap dan bisa meninggalkan kapal Anda. Tetapi perlakukan mereka dengan baik sehingga mereka tidak mau meninggalkan kapal Anda. Anda tahu kenapa mereka tidak mau meninggalkan kapal Anda? Karena udah mau bantu kita sampai bukan hanya karena gaji, beyond dari gaji. Bukan soal nyaman Pak Hadiman dan Gisela. Tapi lebih dari itu. Karena beberapa dari mereka pernah bekerja di kapal orang lain sebelum kapal Anda. Dan mereka tahu ngalamin bekerja yang office politik, yang tusuk-tusukan di luar sana, senggol sikut-sikutan, yang ownernya basically ngomong binatang, ada yang pernah digebrak meja, ada yang nggak dihargai, tapi di kapal Anda mau merangkul mereka, yuk kita kerja sama-sama, berkarya sama-sama. Mimpimu apa? Kamu mau ngapain? Kalau aku bisa bantu, kita bantu. So it's not only about kenyamanan, it's not only about salary, tetapi dia tahu di kapal orang lain. Itu jarang banget, kalau nggak sulit, kalau nggak tidak ada, jarang banget yang kayak kapal Anda. Anggap ya. And that's beyond salary. Beyond salary. Dan mungkin ada orang yang pernah ninggalin kapal Anda karena tergiur sama salary yang lebih tinggi. Begitu dia masuk ke kapal orang lain itu, saya doakan tidak, tapi begitu dia masuk ke kapal orang, salary-nya memang mungkin lebih tinggi dari salary di bisnis Anda. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia ngalamin, yaitu office politik, timnya basically banyak virus, banyak drama, tekanannya gimana-gimana dan sebagainya. Ada beberapa yang mau balik loh ke kapal Anda setelah tahu kapal orang lain kayak gitu. Oke? So bangun the right team. Bukan doain dia dibaca kompetitor, bangun the right team. Sama satu lagi. Great brand. Oke? Shirley Noviana? Ya, siap, Coach. Oke, siap. So saya doain bisnismu terus maju ya, dan punya waktu buat anak-anakmu ya, dan keluarga. Siap, Thank you, Shirley.